Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih menjaga iman kita, yang masih menjaga takwa kita, yang masih menjaga Islam kita, yang masih menjaga silaturahim kita, yang masih menjaga lisan kita, yang masih menjaga amal kita, serta yang masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah jika semua itu dijaga, kita akan mendapatkan fauzan azimah, kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat agung, yaitu dimasukkan ke dalam surganya yang terbaik, dimasukkan ke dalam surganya yang tertinggi, kemudian diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu bekal hidup di alam kubur. Jadi di alam kubur itu tidak mati, hidup. Mati itu cuma sebentar, ya. Begitu orang yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan kuburannya sejauh 7 langkah, maka kemudian ruhnya akan dimasukkan ke dalam jasadnya yang baru, jasadnya yang kekal dan abadi, jasadnya yang tidak akan rusak. Kalau jasad yang dimasukkan ke liang lahat yang ada di Budi Dharma itu sifatnya fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu fana, rusak. Termasuk juga jasad. Paling mungkin berapa tahun ya sudah tinggal tulang belulang, dan akhirnya tinggal tulang ekornya saja yang disebut ajbud dzanbi. Karena dengan tulang ekor itulah, atau dari tulang ekor itulah manusia kemudian ya dibangkitkan dari alam kubur. Jadi sejatinya alam kubur itu markod, ya, bukan mamat, ya. Markod itu tempat tidur, bukan tempat mati. Ya. Di sini jelaskan dalam ungkapan hikmah itu disebutkan man dakhala, siapa saja yang masuk al-qabra, ke alam kubur. Jadi bukan masuk ke Budi Dharma, ya, masuk ke alam kubur. Bila zadin, tanpa bekal. Masuk ke alam kubur tanpa bekal. Faka'an nama rokibal bahro bila safinatin. Tak ubahnya seperti orang yang mengarungi lautan
tanpa perahu. Orang yang paling jago berenang pun jangankan mengarungi lautan yang sangat luas, berenang dari Tanjung Priuk sampai Jeddah saja kuat nggak tuh? Kuat ya? Nggak kuat ya? Silakan ada yang jago berenang. Kalau mau haji gratis berenang aja di sana. Dari Priuk berenang ke Jeddah itu gratis insya Allah. Tapi bukan nyampe ya ke Jeddah, tapi nyampe ke alam kubur. Ya. Nah rugi. Ya. Binasa celaka orang yang kemudian masuk ke alam kubur kemudian tidak membawa bekal. Ya. Ini adanya dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, karya Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian ya, an Utsman, dari Utsman ya. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya ya, annahu, bahwa sesungguhnya beliau karena adalah iza, apabila waqafa berdiri ya, ala qabrin ya, berdiri di sisi kubur ya. Kemudian baka ya, ia menangis ya, nangis itu ya. Jadi Utsman ya, bin Affan radhiyallahu anhu ya, jika dia berdiri ya, di sisi kubur ya, maka dia menangis hatta sampai ya bulla lihiyatuhu, sampai janggutnya basah dengan air mata. Jadi Utsman itu berjanggut ya. Tapi ketika duduk berdiri di sisi kubur, dia menangis. Air matanya deras sampai kemudian membasahi janggutnya. Ya. Faqila lahu, ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, ya. Tudkarul jannah ya, wanar ya. Engkau diingatkan dengan sorga dan neraka, fala tabki, engkau tidak menangis ya. Wa tabki min hadza, tapi ketika engkau diingatkan dengan kubur ya, engkau menangis. Kenapa itu? Ada apa gerangan dengan alam kubur ketika berdiri di sisi kubur ya. Faqala, maka Utsman menjawab ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah qala, pernah bersabda ya, annal qabra, sesungguhnya kuburan itu awwalu manzilin, tempat singgah pertama ya, tempat singgah pertama, min manazilil akhirah, dari persinggahan akhirat. Jadi sejatinya kita sedang berjalan menuju Allah. Dan salah satu persinggahan menuju Allah itu disebut al-qabru. Al-qabru itu awalu manzilin, tempat persinggahan pertama, min manazilil akhirah, dari tempat-tempat persinggahan di akhirat. Jadi akhirat itu ada terminalnya ya. Ada stasiunnya tuh ya. Tiap terminal singgah ya, nggak tahu tuh berapa terminal tuh, tapi yang jelas terminal pertama apa? Kubur ya. Fa inna jaminhu pama ba'dahu aisar minhu, jika seseorang selamat darinya, selamat dari persinggahan pertama, selamat dari alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah ya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya, sebelum salam kan, ya, setelah tasyahud ya, akhir ya, kita baca itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan azab kubur. Maksudnya minta ya, supaya aman dan selamat. Sebab apa? Fa inna jaminhu faqad ba'dahu aisara minhu ya. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah lagi menempuh perjalanan berikutnya untuk singgah-singgah di persinggahan akhirat.
Ya. Wa ilam yanju, sebaliknya jika ia tidak selamat, ya, di kuburnya tuh disiksa, ya, di kuburnya tuh ditidurkan tapi dalam mimpi buruk, diperlihatkan neraka dan penderitaannya, ya, fama ba'dahu asyaddu, ya, minhu, maka kehidupan setelahnya, perjalanan setelahnya, tempat-tempat persinggahan berikutnya akan lebih berat, ya, akan lebih berat, ya. Jadi jangan lupa itu, sebelum salam kita minta diselamatkan dari azab kubur. Qala, ya, kemudian Utsman berkata, wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qat ila wal qabru afdha minhu, ya. Jadi aku belum pernah, kata Rasul, melihat satu pemandangan, ya, satu pemandangan pun, ya, karena Rasul belum wafat, tapi oleh Allah diperlihatkan, ya, bagaimana pemandangan di alam kubur. Ternyata kata beliau, aku belum pernah melihat satu pemandangan pun yang lebih dahsyat daripada alam kubur. Ya, ini hadisnya, ya, riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani, ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Utsman radhiyallahu anhu menangis karena menyadari beratnya ujian dalam kubur, yaitu fitnah kubur, azab kubur, dan pertanyaan kubur dari dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Kemudian beliau memahami bahwa keselamatan di alam kubur adalah penentu kebahagiaan di akhirat, ya. Jadi kalau di alam kubur menderita, kesananya juga menderita itu, ya. Kalau di alam kubur menakutkan, kesananya lebih menakutkan lagi, ya. Usahakan alam kubur itu alam, ya, tempat yang menyenangkan, tempat yang membahagiakan. Nah, bekal hidup di alam kubur adalah takwa. Kenapa? Karena takwa itu bekal yang terbaik, ya, bagi orang yang berakal cerdas, ya. Lawannya kata Roti Gerung apa? Dungu. Ya. Orang yang dungu itu orang yang tidak mempersiapkan bekal ketakwaan untuk, ya, memasuki alam kubur. Karena pasti, ya, nggak tahu tinggal berapa lama lagi kita akan masuk ke alam kubur, ya. Yang jelas makin tua itu makin dekat dengan tanah, ya. Makin tua itu makin senang nyender, makin senang rebahan, ya. Nah, lama-lama setelah rebahan apa? Rebah beneran itu di alam kubur, ya. Tapi kemudian jasadnya dibalikan ke dalam tanah, ruhnya diangkat naik ke langit menghadap Allah sebelum dimasukkan ke jasad yang baru di alam yang baru, tempat persinggahan yang pertama yang disebut al-qabru, ya, gitu. Jadi watazawwadu, kata Allah, dan hendaklah kalian berbekal, fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu at-taqwa, adalah takwa, ya. Kemudian wattaquni ya ulil albab, hendaklah kamu bertakwa kepadaku wahai, ya, orang yang berakal sehat, ya, orang yang berakal, ya. Al-Baqarah ayat 197. At-taqwa, apa itu takwa? Takwa itu hiya adalah ayaj'alal insana, ya, ayaj'alal insanu, ya, bainahu wa baina adzabillah wiqayah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah wiqayah, pelindung, ya. Jadi menjadikan pelindung, ya, antara dirinya dan azab Allah. Itulah orang yang bertakwa. Bagaimana caranya supaya kita tidak diazab oleh Allah, diantaranya bukan hanya di dunia saja, ya, tapi juga di alam kubur. Jadi kalau orang yang ada yang diazab di dunia itu baru koma itu, sebab itu namanya al-adzabul adana,
ya azab yang dekat, ya, azab yang paling dekat, ya, azab yang ringan, ya. Tapi ada namanya al-azabul akhirah, ya. Al-azabul kubro, azab akhirat yang lebih besar, di antaranya azab kubur itu, ya. Kemudian bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi, bagaimana supaya ya antara diri kita dengan azab Allah itu ada wiqayah, ya, ada penjaga, ada pelindung, ya, supaya aman dan selamat dengan pertama melaksanakan semua perintah Allah tuh. Jadi sholat itu pelindung dari azab kubur, ngaji itu pelindung dari azab kubur, zakat, infak, sedekah itu pelindung dari azab kubur, haji dan umrah itu pelindung dari azab. Demikian pula jihad fi sabilillah, wajtina binawahi, dan juga ya menjauhi semua larangannya, ya. Jadi cara melindungi diri kita dari azab Allah, ya, sebagai ciri orang yang bertakwa adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna takwa, ya. Kemudian makna takwa menurut Ali, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata at-taqwa, takwa itu yang pertama hiya adalah al-khauf minal jalil, ya. Sangat takut kepada Allah yang maha agung lagi mulia. Takut takwa itu. Yang kedua takwa itu wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah, itu Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, ya. Al-Quran itu hudal linnas, ya. Al-Quran itu huda warahmatan lil muhsinin. Al-Quran itu pelundung, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia, petunjuk sekaligus rahmat bagi orang yang berbuat baik, ya. Jadi yang pertama apa? Takut kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia. Yang kedua mengamalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu takwa itu, ya. Jadi bukan hanya dibaca, difahami, kemudian diamalkan. Yang ketiga takwa itu waridho bil qalil, ya, merasa senang, merasa bahagia, merasa puas ketika Allah membagi kita dengan rezeki yang sedikit. Karena sifat manusia itu pertama tidak pernah puas, ya. Yang kedua tidak pernah apa? Tidak pernah cukup. Kalau manusia merasa puas dan cukup tidak akan korupsi, ya. Jangankan yang gajinya gede, yang gajinya kecil juga nggak bakal korupsi. Tapi kemudian kalau manusia itu, ya, kadang-kala tidak ridho dengan rezeki yang Allah bagikan, merasa sedikit, maka akhirnya walaupun gajinya besar, tunjangannya banyak, tetap aja korupsi. Ya, orang yang bertakwa itu waridho bil qalil, merasa senang, bahagia, tenang, dan ridho serta puas dengan rezeki yang Allah bagikan walaupun menurutnya sedikit, ya. Ya. Sampai hari ini, ya, hampir semua mengatakan belum cukup dengan rezeki yang Allah berikan, ya. Dulu waktu ngontrak pengen punya rumah, ya. Sudah punya rumah pengen kontrakan, punya kontrakan 1, 2, 3 masih aja sedikit, ya. Sampai ada, ya, itu ketua masjid di Kelapa Gading itu, ya, dia kontrakannya udah banyak itu. Kemudian lagi membangun, ya, 30 pintu itu kontrakannya itu, ya. Tetap aja terus, ya. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, ya. Yang keempat, orang yang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib adalah waridho bil qalil wal isti'dad, ya, li yaumir rahil, ya. Mempersiapkan bekal untuk menempuh hari di mana harus melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang sangat jauh, sangat lama, itu sangat susah. Perlu bekal, ya. Dari sini ke Bandung saja kan kita harus bawa bekal. Apalagi kemudian harus ke Bali, ke luar negeri. Ini bukan ke luar negeri, ke luar dunia itu. Bekalnya harus banyak itu. Ya, dari mulai dibangkitkan dari alam kubur,
sampai kemudian menuju surga, itu perjalanan yang sangat panjang ya. Kemudian yang selanjutnya ya, bekal hidup di alam kubur adalah iman ya. Kemudian ilmu, kemudian amal soleh ya. Iman, ilmu, amal soleh ya, itu yang harus kita bawa. Agar apa? Agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, serta ditidurkan seperti tidur pengantin di tempat yang luas, di tempat yang terang, di tempat yang sejuk, di tempat yang wangi, di tempat yang menyenangkan, dengan mimpi indah melihat sorga dan kenikmatannya. Gitu. Disuruh tidur ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak kenyang tidur di majelis ilmu, nanti ditidurkan, lama tidurnya tuh. Ya, gitu. Kenapa bisa tidur? Karena tenang ya. Orang yang tidak tenang nggak bisa tidur, walaupun minum obat tidur. Ya, gitu. Dikasih sakit kepala, dikasih meriang, nggak bisa tidur itu. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yuthabitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah ya. Allah akan menumbuhkan orang yang beriman ya. Dengan apa? Dengan perkataan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah di dunia, dan kemudian di akhirat bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya. Jadi orang yang beriman tuh oleh Allah dikasih keteguhan, bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum menghembuskan nafas terakhir, dan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu surat Ibrahim ayat 27 ya. Makanya biasakan perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Update ya iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah ya. Kemudian ya, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa ya, dia berkata al ilmu qoblal qaul wal amal. Al ilmu itu qobla, harus didapat, dicari sampai dapat ya. Qoblal qaul, sebelum bicara. Jadi jangan sampai bicara tanpa ilmu, namanya asma asal mangap ya. Asbun asal bunyi. Kemudian pokoknya asal-asalan nggak boleh ya. Kita ngomong harus berdasarkan ilmu, bukan kata ustadz ya. Kata Ustadz Syamsir juga begini, kata Ustadz Jainuddin juga begini, nggak boleh ya. Harus berdasarkan ilmu sebelum ngomong itu. Kemudian wal amal ya, sebelum beramal, sebelum sholat ya, itu harus punya ilmu dulu ya. Disebut fikih sholat, sebelum zakat fikih zakat, bahkan sebelum ngaji ada ya fikih yang berkaitan dengan adab ilmu ya. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ya, ya, annal mayyita, sesungguhnya mayit itu, orang yang mati itu, idza wudi'a fi qabrihi, ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, maksudnya dalam kubur liang lahat ya. Ya. Kemudian innahu la yasma'u khofaqa ya ni alihim idan sorofu ya. Begitu dimasukkan ke liang lahat, maka kemudian ya Allah masukkan pula ruhnya ke dalam jasadnya, sehingga apa? Ia mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya, orang yang mengantarkannya kemudian pergi, itu terdengar sandalnya ya. Jadi pendengarannya itu sangat tajam itu ya. Oleh karena itu disunahkan kalau masuk ya ke area pemakaman untuk tidak memakai alas kaki ya. Tapi rata-rata kalau kita saksikan ya, orang yang mengantarkan jenazah atau orang yang sedang ziarah kubur itu sandalnya dibuka enggak tuh ya. Padahal langkah kakinya itu ya. Jadi alam kubur itu tidak jauh daripada liang lahat itu ya, liang lahat ya.
Makanya disebut barzah. Barzah itu batas, ya, yang memisahkan antara dunia dan akhirat, ya, gitu. Oleh karena itu pendengarannya tajam, ya. Makanya ada yang kemudian ya mungkin ya terinspirasi dengan hadis ini, begitu jenazahnya dikubur, ya, kemudian diadanin, ya, diadanin. Setelah diadanin, dikomatin nggak? Ya, dikomatin ya, komatin. Ya. Udah gitu dikubur. Setelah dikubur, baru ditalkinin, karena mendengar, ya, mendengar. Wahai fulan, sebentar lagi ada 2 malaikat yang akan datang padamu. Yang satu namanya Munkar, yang satu namanya Nakir. Kalau kamu ditanya ini jawab ini, tanya ini jawab ini, tanya ini jawab ini, kan gitu ya. Padahal talqin yang sebenarnya bukan ketika di alam kubur, tapi ketika di tempat tidur. Ya, di tempat tidur, bukan di alam kubur talqin itu. Ya. Sampai orang yang sakratul maut itu bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sebab kalau bisa dakhala jannah, kata Rasul, pasti masuk surga. Ya. Fa in kana mu'minan, kalau ya yang di alam kubur itu ternyata orang yang beriman, ya, kanatis sholatu inda ra'sihi, salat itu ada di kepalanya tuh. Ya, salatnya tuh ada di kepalanya, ya. Iya, di kepalanya ada tuh salatnya tuh. Jadi kalau yang nggak sholat, nggak ada sholat di kepalanya, ya. Digetok itu kepalanya tuh. Benar. Karena fungsinya tuh sebagai wikoyah. Wikoyah tuh pelindung. Sebab azab kubur tuh datang dari segala arah, ya. Ada yang datang dari kepala, digetok tuh kepalanya. Tapi kalau ada sholat, aman itu, ya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai meremehkan sholat. Sebab ada kaitannya dengan azab kubur, ya. Kemudian wasiamu, sedangkan saum an yaminihi, ada di sebelah kanan. Itu ada azab dari sebelah kanan itu, ya. Kemudian apa lagi? Ya, wa fi'lul khairat, ya. Wa fi'lul khairat, sedangkan perbuatan yang baik, ya. Minas sodaqah, seperti sodaqah, wasilaturahim, ya, wal ma'ruf wal ihsan, ya, perbuatan ma'ruf dan perbuatan ihsan, ya, ilan nasi inda rijlaihi, akan mendatangi orang itu dari arah kepalanya, ya. Jadi lengkap tuh, di atas sholat, di atas apa sholat, di kanan apa tadi? Di kanan apa? Saum, di kiri zakat, di bawah apa? Di bawah adalah semua perbuatan baik kita. Jadi tidak cukup sholat saja, tidak cukup zakat saja, harus berbuat baik sebagai asar daripada sholat itu, ya. Apa itu? Sodako, silaturahim, ya, kebaikan, ya, yang disebut ma'ruf, dan kebaikan yang disebut ihsan. Itu semuanya akan mendatangi manusia dari dekat kedua kakinya untuk melindungi, ya, azab kubur dari arah bawah. Bayangkan, ya, tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, ya, kemudian tidak sedekah, tidak silaturahim, tidak apa lagi itu, ya. Itu disiksanya itu di dalam kubur dari semua arah itu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian fayu'ta min kibali ra'sihi fatakul as-salah. Maka lalu datanglah azab atau ujian dari arah kepalanya. Itu datang itu, ya. Maka sholat berkata, ma kibali madkhal, tidak ada jalan masuk dari arahku. Wah, nggak bisa masuk, ya. Dijaga itu sholat, ya. Kemudian, ya, thumma min yaminihi fatakul siam ma kibali madkhal, ya. Kemudian datang itu azab dari mana? Dari sebelah kanan. Maka puasa berkata, apa kata puasa? Makibali madkhal, tidak ada katanya apa? Jalan masuk dari arahku.
Luar biasa tuh, zakat menjaga kita, sholat menjaga kita. Kemudian thumma min yasarihi fatakul azaka. Kemudian datang azab dari sebelah kiri dan zakat pun berkata, makibali madkhal. Tidak ada jalan masuk dari arahku. Thumma yu'ta min kibali rijlaihi. Kemudian didatangkan azab dari arah kakinya. Fayaqulu, ya, fi'lul khairat, maka perbuatan baik itu akan berkata, makibali mankhal, dari arahku juga tidak ada jalan, ya, untuk masuk dari azab Allah ini, ya. Ini luar biasa. Hadisnya riwayat Ahmad nomor, ya, 2396 dan Ibnu Hibban nomor 3111, dinyatakan hasan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, ya, halaman 156. Jadi kalau mau, ya, itu ada itu bukunya, ya, buku yang ditulis oleh Syekh Albani tentang hukum mengurus jenazah. Ada hadis ini, ya, hadis ini bahwa yang namanya ibadah dan amal soleh itu akan menjadi wikoyah. Jadi kan orang yang bertakwa tuh yang menjadikan antara dirinya dan azab Allah wikoyah. Wikoyah itu pelindung sehingga aman dan selamat dari azab kubur. Apa itu? Salat, saum, zakat dan amal soleh. Dan Rasulullah SAW kemudian bersabda, idza kubira al-mayyitu, apabila mayit telah dikuburkan, atahu malakani, akan datang itu dua malaikat, aswadan, yang satu hitam banget itu, ya. Kemudian yang selanjutnya arzakan. Arzakan itu berarti biru banget, ya. Jadi yang satu hitam, yang satu biru gitu, ya. Yuqalu li ahadihima al munkar walil akhar, ya, anakir walil akhar al munkar, ya. Yang satu namanya siapa? Munkar. Yang satu namanya anakir, ya. Jadi munkar tuh hitam itu, hitam banget itu. Sedangkan nakir biru banget. Ya, seperti nanti di alam mahsyar manusia itu ada yang wajahnya bercahaya, putih bersih. Siapa? Orang yang apa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ada orang yang wajahnya hitam, ya. Orang yang wajahnya hitam itu orang kafir. Orang yang beriman wajahnya putih bercahaya. Sedangkan orang kafir wajahnya hitam gosong keling, ya. Nah, ada juga yang wajahnya biru. Siapa? Orang yang mati membawa dosa, digebugin melulu itu, ya. Ya, digebugin melulu, hati-hati tuh. Bonyok tuh sampai biru-biru itu, ya. Nah, tapi malaikat juga ada yang biru banget. Namanya siapa? Munkar dan nakir, ya. Kemudian maka orang beriman berkata, ya. Orang beriman berkata, ya. Payakulani lahu, ya. Munkar dan nakir itu berkata kepada orang yang beriman, ma kunta taqul fi hadzal rajul, dulu waktu kamu di dunia apa yang kamu katakan terhadap orang ini, ya. Jadi di alam kubur malaikat munkar dan nakir menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian dia berkata, apa komen kamu terhadap orang ini waktu kamu dulu hidup di dunia? Maka orang yang beriman menjawab, huwa Abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak diibadati kecuali Allah. Sampai alam kubur kita bertahlil itu. Wa anna Muhammad, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Fayunadi munadin minas sama, lalu dari atas, ya, ya, dari atas terdengar seruan, ya. Jadi dari langit itu ada suara, itu ada suara, ya. An sodako abdi, ya, bahwa hambaku benar,
hambaku jujur. Ya. Ngomong begitu tuh jujur, nggak bohong itu. Ya. Kemudian apa? Fa aprishu minal jannah, maka hamparkanlah baginya hamparan dari sorga. Luar biasa tuh. Dari sorga nyambung ke alam kubur itu, tapi belum bisa ke sorga, dihamparkan kuburan itu, ya, sampai kemudian ke sorga, tapi belum bisa itu, sebab harus mengalami tahapan yang namanya kiamat. Ya. Kalau belum kiamat belum bisa itu. Ya. Tapi yang jelas bahwa kuburan itu bagi orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir sejatinya adalah hamparan yang dihamparkan dari mana? Dari sorga. Ya. Kalau untuk pejabat mungkin namanya karpet merah. Ya. Luar biasa itu ya. Kemudian wa albisu minal jannah, pakaikanlah pakaian dari sorga. Yang di alam kubur itu sudah dipakaikan pakaian dari sorga. Sementara di Budi Dharma dari kain kafan, ya. Ya. Kalau orang non muslim kan pakai dasi, pakai jas, ya, pakai celana, kaos kaki, sepatu, kemudian pakai kacamata. Sebelumnya di salon dulu, ya, dihiasi dulu, gitu kan. Kemudian yang nyolawat, ya, itu memujinya habis-habisan itu. Kamu cantik banget, kamu cakep banget kan begitu. Ya. Diajak ngomong tuh orang yang mati itu. Ya. Nah. Tapi dalam Islam semuanya, mau pejabat, mau rakyat, orang kaya, orang melarat, pakai kain kafan. Kenapa disebut kain kafan? Karena tidak tahu kapan kita memakainya, gitu. Ya, mau segera pakai kain kafan. Ya. Kapan katanya, kapan saja. Artinya rahasia. Yang jelas tidak ada kantongnya, tidak dijahit, gitu. Ini kan simbol bahwa orang yang mati itu enggak bawa apa-apa. Kekayaan yang banyak triliunan itu ditinggalkan, dijadikan rebutan ahli waris. Mending kalau ahli warisnya soleh, mending kalau dibagikannya sesuai dengan syariat Islam. Tapi walaupun dibagikan secara syariat Islam, kalau uang yang banyak itu hasil korupsi, enggak bakal berkah itu. Ya, enggak bakal berkah. Ya. Kita pengen punya istri soleh, pengen punya anak soleh, pengen punya pembantu soleh, ya, tapi tiap hari dikasih makanan yang tidak soleh, nggak bakal soleh itu, nggak bakal soleh itu. Ya. Ya. Walaupun kita berdoa, ya Allah solehkan anakku, ya Allah solehkan istriku, ya Allah solehkan pembantukan, solehkan mertuaku, solehkan apa? Ya, orang tuaku, solehkan besanku, nggak bakal soleh itu. Ya. Kemudian wabtahu lahu baban ilal jannah, bukakan buat dia pintu menuju sorga. Makanya diperlihatkan sorga itu, ya, walaupun dalam mimpi, dalam tidur panjangnya sampai hari kiamat itu dibukakan tuh pintu sorga, ya. Dan kita selalu berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk masjid minta dibukakan pintu rahmat. Pintu rahmat itu pintu sorga, gitu kan. Pintu sorga itu nggak bakal dibukakan kalau tidak diminta. Tidak diminta. Ya. Kalau tidak diminta nggak bakal dibukakan. Makanya jangan lupa masuk masjid itu baca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Demikian pula fasilitas yang ada di sorga nggak bakal dikasih kalau kita keluar dari masjid tidak berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya fayatihi, ya, min zaujiha wa thayyibiha wa tibiha, maka datang, ya, fayatihi min apa? Ruhiha wa tibiha, maka datang kepadanya angin dan keharuman sorga. Walaupun ditutup dengan papan, ya, ditutup dengan apa tadi? Tanah, itu bukan alam sorga tapi liang lahat. Ketika dihamparkan hamparan dari sorga, dibukakan pintu sorga, maka kemudian masuklah angin dan wangi yang harum. Harum banget, ya, wangi banget, adem banget di dalam sorga itu. Makanya kuburan nggak boleh dibikin bangunan, kuburan nggak boleh dipagar,
kuburan tidak boleh dikasih lampu. Kenapa? Di alam kubur bagi orang yang beriman itu kan luar biasa, ya. Dihamparkan hamparan di sorga, dibukakan pintu sorga, kemudian dihembuskan angin yang wanginya semerbak. Ya, bisa kita bayangkan tuh. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Wa yubsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka akan diluaskan, dilapangkan untuk penghuni kubur yang beriman itu di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Kira-kira berapa hektar tuh alam kubur? Ya. Berdiri di tempat yang luas, memandang jauh ke depan. Kalau di meter berapa meter? Ya. Ya. Kita memandang ke langit juga kan jauh banget pandangan kita. Sejauh itulah, seluas itulah alam kubur bagi orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar. Fayatihi rajulun hasanun alwajhu katanya. Ya. Jadi fayati akan datang kepadanya rajulun, seorang laki-laki hasanul wajhi, ya, yang wajahnya tuh tampan, ya. Jadi datang itu orang yang wajahnya tampan banget. Kemudian ya husnul thiyab, bajunya bagus banget, ya, wajahnya tampan banget, bajunya bagus banget. Kemudian tiburih, ya, dan beraroma harum, ya. Ini ciri penghuni surga, ciri penghuni surga, tampan banget, jadi rajin perawatan, ya. Kemudian bajunya bagus banget, ya, baju bagus banget, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Badannya wangi banget. Kenapa? Karena sering toharo. Toharo itu kan suci dari hadas dan najis. Udah gitu dikasih minyak wangi. Wah, minyak wangi juga kan ada minyak wangi selamat datang, ada tuh. Jadi orangnya belum datang, wanginya sudah datang. Ada minyak wangi selamat tinggal. Orangnya sudah pergi, wanginya masih tinggal. Itu ada tuh. Itu minyak wangi Rasul adalah minyak yang paling wangi. Dan penghuni sorga dikasih minyak wangi yang paling, makanya datang itu ketika dia berada dalam kubur, datang seorang laki-laki yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, kemudian badannya semerbak harum mewangi. Fayaqul, kemudian penghuni kubur yang beriman tuh orang itu berkata, ya, absyir billadzi, ya, yasuruka hadza, ya, yaumuka alladzi kunta tu'ad, katanya. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi di sorga itu menyenangkan. Di sorga itu menyenangkan. Didatangi orang yang tampan, kemudian pakaiannya bagus dan wanginya harum, kemudian menghibur. Ya, gembiralah kalian, ya, dengan yang akan menggembirakan kepada kalian pada hari ini, hadza yaumika alladzi kuntum tu'an, ya, dengan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqul lahu man anta. Kemudian penghuni kubur itu nanya sama orang itu, man anta, siapa kamu? Ya, gitu. Siapa kamu? Ya, maka si mayit bertanya, siapa kamu? Ya, sebenarnya bukan mayit ini kan? Ya. Jadi orang yang sudah dihidupkan kembali di dalam kuburnya, ya. Fawajhuka, ya, al-wajhul ladzi, ya, yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan, ya. Jadi orang yang penampilannya itu good looking, ya, itu di alam kubur tuh, ya, membuat orang husnudzon, baik sangka, ya. Saya pernah itu istri lagi nimbangin terigu, ya, kemudian datang orang pakai dasi, pakai jas, kacamata, ya, kemudian bawa apa, tas itu, bawa tas itu. Dia pesen terigu yang 1/4 50 bungkus, kemudian yang lainnya, ya. Nah, itu sejak dia nimbang dicari lengahnya, ya. Nah, kemudian duit dan perhiasan di etalase diambil, ya. Bu, nanti saya kesini lagi, ya. Ya. Nggak datang lagi tuh, ya, datang lagi. Jadi uang habis, perhiasan juga habis, disikat itu
penampilannya good looking, itu di dunia ya. Tapi di akhirat enggak. Ini membawa kebaikan. Pertanda orang itu membawa kebaikan. Maka fayakul ya, orang yang wajahnya tampan ya, bajunya bagus dan badannya harum wangi menjawab, ana amaluka as-solih. Aku adalah amalmu yang solih ya, amal yang solih. Jadi semakin banyak kita beramal soleh, semakin ikhlas kita beramal soleh, semakin sempurna kita beramal soleh, maka insya Allah ya, amal soleh akan mendatangi kita dalam penampilan yang lebih tampan, lebih bagus dan lebih wangi. Ya. Kemudian ketika dia mendengarkan ya bahwa amal solehnya itu yang datang, fayakul, dia berdoa, Robbi ya Allah, hakimis sa'ah, kalau bisa kiamat itu sekarang aja gitu, jangan nanti, hatta arji ila ya ahli wa mali ya. Jadi dia minta kiamat disegerakan, atau artinya ya Allah ya, bangunkan aku ya, hidupkan kembali aku akan kembali kepada apa, keluargaku dan hartaku. Jadi pertama ingin ngasih informasi kepada keluarganya, yang kedua dia akan berbuat baik kepada keluarganya dan hartanya akan digunakan untuk beramal soleh. Tapi nggak boleh itu, nggak boleh ya. Makanya orang yang mati nggak balik lagi ya. Ada yang balik lagi kan? Nggak boleh. Sebenarnya mereka pengen balik lagi. Terutama kalau yang meninggalnya orang yang beriman. Malah fayuqallahu, dikatakan kepadanya, nam, tidur kamu ya. Naumatal arus ya, seperti tidurnya pengantin, alladzi la yuqiduhu ila ahabu ahlihi ilaihi, yang tidak akan ada yang membangunkannya kecuali keluarga yang dicintainya ya. Jadi tidurnya tuh nyenyak banget ya, tidak ada yang mengganggu tidurnya kecuali kalau yang membangunkannya adalah keluarga yang mencintainya dan yang dicintainya. Makanya sekarang mumpung kuburan dekat itu, bawa petasan yang paling gede, nyalain tuh. Pada bangun nggak? Nggak bakal bangun ya. Karena itu bukan alam kubur ya. Tapi alam kubur yang sebenarnya setelah bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ditidurkan seperti tidurnya pengantin. Ya, makanya yang belum menikah, nikah dulu supaya tahu itu bagaimana tidurnya pengantin. Ya, itu kan. Masih ingat kan tidur pengantin? Nah, seperti itu. Tidak ada yang membangunkannya kecuali orang yang dicintainya dan mencintainya. Ya. Jadi apa? Hadis ini menjelaskan nikmat luar biasa yang dirasakan oleh orang beriman di alam kubur. Berupa apa? Ketenangan, kelapangan, kebahagiaan, hingga ia tidur dalam kedamaian menunggu datangnya hari kebangkitan. Insya Allah ya, pekan depan kita lanjutkan. Ini masih panjang, tapi materinya sudah di-share ya. Silakan dibaca ya. Ada yang tanyakan, silakan.